Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila huda wa syiratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita senantiasa bertahmid, memuji Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiratnya. Kita telah dianugerahi berbagai kenikmatan yang lahir maupun kenikmatan yang batin. Secara lahiriah kita diberi kenikmatan umur, diberi kenikmatan kesehatan, kecukupan dalam kehidupan, sehingga kita dapat merasakan kehidupan ini dengan penuh rasa berkecukupan. Dalam sisi nikmat batiniah, Allah telah anugerahkan kepada kita kekuatan iman, sehingga dengan iman itu kita dapat menghadapi berbagai kondisi pasang surutnya kehidupan dengan rasa tawakal kepada Allah yang kemudian menumbuhkan percaya diri, sehingga insya Allah dalam perjalanan hidup kita senantiasa dalam keselamatan yang Allah bimbing kita ke arahnya. Semoga selawat dan salam terlimpah atas Rasulullah Khotamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya, juga kepada kita sekalian yang sampai saat ini masih tetap berkhidmat menegakkan syariat yang telah diajarkan kepada kita sekalian. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini, hari Jumat ini kita berada dalam satu kesempatan, dua momentum yang dapat kita simak dalam sisi mengikuti kalender Hijriah. Kita berada dalam bulan awal tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Kita sudah mewarnai bulan Muharram ini dengan pertama kita laksanakan puasa Asyura yang sudah kita laksanakan pada tanggal 10 Muharram kemarin, dan ada perintah untuk membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang Yahudi supaya itu ditambah. Karena itu kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Kemudian masih dihias lagi, ada rutinitas bulanan kita, yaitu kita berpuasa Yaumul Baidnya bulan Muharram ini. Kemarin barangkali ada yang puasanya berakhir di hari Kamis, yang biasa puasa Senin Kamis, kemudian disambung dengan puasa tengah bulannya Muharram, jadi sampai Senin, dari Senin sampai Kamis kita berpuasa berturut-turut. Itu bagian daripada sikap untuk mengelola hidup ini supaya sejalan dengan syariat Islam yang Allah turunkan pada kita melalui Rasulnya Muhammad SAW, sehingga kita berupaya menjalani hidup ini dengan menegakkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan pada kita sekalian. Dari sisi tahun miladiah atau yang lazim kemudian kita menyebutnya tahun Masehi, kita berada di bulan Agustus. Bagi kita
umat Islam yang itu adalah bagian dari bangsa Indonesia ini, bulan ini adalah bulan yang mengandung makna sejarah. Sejarah terlepasnya bangsa kita dari masa penjajahan yang cukup lama, yaitu penjajahan bangsa Belanda. Kemudian kita dalam bulan Agustus ini juga, dalam bulan Agustus tahun 45 itu kita oleh Allah diberi karunia kemerdekaan. Dan bersyukurnya maka tertulis dalam keutuhan kesepakatan para pejuang pada waktu itu menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari karunia rahmat Allah sehingga terwujudlah kemerdekaan itu. Sampai sekarang kalimat itu tidak pernah berubah berkat rahmat Allah. Ini barangkali yang perlu kita syukuri. Jadi tinggal tertulisnya memang begitu, tapi apakah kesadaran bangsa ini sudah betul-betul sejalan dengan kalimat yang tertulis itu, merasakan nikmatnya hidup dalam kondisi tidak dalam terjajah, itu bagian daripada rahmat Allah apa tidak? Itu tergantung pada pribadinya masing-masing. Oleh karena itu saya ingatkan kepada diri saya, kepada para jamaah sekalian, supaya kalimat itu tidak hanya kita baca teksnya seperti itu, tapi kita betul-betul punya kesadaran rahmat Allah yang terwujud dengan kemerdekaan kita sebagai bangsa merdeka, itu terwujud dalam kehidupan. Manakala diantara kita, kalau kita saat ini termasuk saya mungkin tidak, diantara jamaah ini nanti ada yang terlibat dalam pengendalian kebijakan politik negara ini, kemudian kehilangan nuansa makna daripada merdeka itu karena rahmat Allah, maka itu tidak bermakna kesyukuran, berarti mengkufuri terhadap kenikmatan kemerdekaan itu. Jadi teks itu supaya nanti betul-betul terwujud dalam kehidupan, terwujudlah rahmat Allah yang mewarnai kehidupan bangsa ini setelah dikaruniai kemerdekaan. Ini barangkali yang perlu saya ingatkan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita simak ya beberapa keyakinan yang perlu ada dalam diri kita. Kalaulah suatu bangsa itu di dalam kehidupannya terwujud perwujudan iman dan takwa, maka Allah berjanji akan membuka keberkahan dalam kehidupan itu. Walau amanahul qura wattaqau la fatahna lahum barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kalaulah suatu bangsa ahlul qura itu, suatu bangsa itu beriman dan takwa, pastilah akan kami bukakan keberkatan yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Kenikmatan Allah itu bersumber dari dua jalan. Yang datang dari langit, air hujan, sinar matahari, udara. Yang datang dari bumi, yang pertama paling menentukan kehidupan itu air, yang kemudian menumbuhkan dari air itu berbagai tetumbuhan. Di kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia itu semuanya itu melimpah. Terdapat di kehidupan kita sangat luar biasa.
Sekarang ini fenomena di Saudi Arabia itu di perjalanan kanan kiri jalan itu mulai tumbuh semacam rerumputan. Jadi ada ciri-ciri hijau. Itu sudah jadi perhatian. Padahal kalau yang tumbuhan yang asli, yang seperti tumbuhan itu dari dulu sudah ada, tapi sekarang mulai tumbuh ada semacam rerumputan. Itu perhatian kita luar biasa. Ada perubahan. Betapa gembiranya orang yang pernah beratus-ratus tahun menyimak kekeringan, kemudian ada tumbuhan tumbuh. Lah kita yang sudah hidup selama ini dalam kondisi hijau, kadang-kadang tidak merasa itu kenikmatan seperti itu. Jadi modal dasarnya sudah kita miliki. Tinggal keberkatannya yang kita pertanyakan. Kita sudah memiliki sumber-sumber yang mendatangkan keberkatan. Tapi keberkatan itu sudah nyampe pada kita apa belum? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kaya iya, subur iya, mendatangkan berkah atau tidak, itu yang perlu kita pertanyakan. Pertanyaannya halul kuronya itu diwarnai oleh iman dan takwa apa tidak? Sebab janji Allah keberkatan itu akan dibuka kalau warganya itu ada memiliki dua kunci itu. Ada iman dan takwa. Keyakinannya kokoh, imannya teguh, kemudian terwujud dengan ketaatan kepada sang pemberi nikmat ini. Barangkali itu yang perlu kita bangun. Oleh karena itu dulu di saat negeri belum merdeka sudah dikumandangkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun jiwa sejalan dengan membangun fisik. Sekarang ini sudah kita, alhamdulillah, secara fisik kita berkecukupan. Lembaga pendidikan dapat menjangkau seluruh warga bangsa. Dulu ukuran anak-anak orang pedesaan yang tidak bisa meraih lembaga pendidikan setingkat SLTP, setingkat LSTA, sekarang sudah terpenuhi semua kebutuhan itu. Orang desa dulu sekolahnya sekolah angka loro. Jarang sekolah rakyat 6 tahun itu. Kemudian tumbuh, berkembang. Setelah negara ini merdeka, pendidikan itu distandarkan minimal berpendidikan dasar 6 tahun. Sekarang sudah dinaikkan lagi grade-nya. Nah, yang kita pertanyakan, mendatangkan perubahan apa enggak terhadap sikap hidup bangsa kita? Secara politis kita sudah memiliki potensi, memiliki pengakuan bahwa kita memiliki hak untuk mengelola kekayaan bangsa dan negara kita. Tapi praktisnya apa sudah kita capai itu? Apa sudah kita miliki? Betapa banyak saudara-saudara kita di tempat-tempat pusat kegiatan perekonomian itu justru menjadi pembantu daripada orang-orang asing. Kalau menyimak begitu kita tidak punya rasa prihatin, namanya punya jiwa ndablet. Mereka tetap saja kelasnya seperti pada zaman penjajahan. Ini bagian dari perenungan dalam menjalani kehidupan ini. Yang dibuka, yang dieksploitasi kekayaan,
yang dimiliki oleh negara kita. Yang jadi majikan bukan bangsa kita. Itu sudah terjual dengan cara kontrak ke orang asing. Kita bagiannya seberapa kita tidak tahu. Itu orang-orang politik yang menentukan standar pembagian itu. Makanya kita sungguhnya ya kadang-kadang kita itu seperti orang apatis. Karena berebut kekuasaan di politik itu begitu berat, akhirnya orang-orang yang punya potensi untuk berebut politik ikut-ikut masuk ke ranah sufi, gak melok politik-politikan. Padahal sungguhnya itu sama dengan apa ya? Menyerahkan urusan pada orang lain. Kita seringkali memang apatis dengan masalah politik. Padahal itu menentukan manfaat daripada apa yang kita miliki dalam berbangsa dan bernegara ini. Oleh karena itu saya ingatkan, mumpung ini kita dalam tahun politik, di antara kita jangan ada yang apatis dalam kaitan politik ini. Kita punya tanggung jawab. Saya dengan jenengan ya sudah hidup kehidupannya ya sudah seperti inilah. Saya sering mengatakan, kalau ukuran saya ya sudah inilah kehidupan saya. Tapi berpikir untuk anak saya, cucu saya nanti seperti apa, kita tidak tahu. Tergantung seperti apa kita berjuang sekarang ini. Ini barangkali para jamaah sekalian yang perlu kita renungi. Jadi itu nilai kemerdekaan yang hendaknya kita raih dalam kehidupan. Sehingga kita ini hakikatnya kemerdekaan itu sudah kita miliki apa belum. Sekarang untuk meneguhkan pada pribadi, Pak, saya akan mengulang khutbah saya dalam beberapa tahun yang lalu. Barangkali belum saya khutbahkan di sini. Merdeka dalam tatanan politik, ya kalau sudah diproklamasikan kemudian diakui negara lain itu namanya merdeka. Tapi kemerdekaan batin itu belum tentu kalau dimiliki oleh warga negara yang memiliki kemerdekaan itu. Saya akan mengambil satu contoh jiwa merdeka dalam kondisi dalam perbudakan. Pada zaman awal Islam itu ada seorang budak, budaknya Umayyah, yang namanya Bilal. Nama Bilal itu sudah sangat tersohor dalam kalangan umat Islam. Oleh Rasulullah diberi tugas tukang adzan, sehingga sampai sekarang ini kalau ada tukang adzan gelarannya Bilal. Siapa Bilal ya saya ini? Kalau saya Bilalnya sudah tidak ada kok. Nah, Bilal itu jadi seorang budaknya Umayyah pada awal Islam. Tapi seringkali dia nyuri-nyuri ikut halakoh ke Darul Arkom, rumah Arkom yang dijadikan Nabi untuk menjadi pusat pembinaan umat pada waktu itu. Ternyata tingkahnya yang seperti itu akhirnya ketemu juga oleh majikannya. Kemudian marahnya Umayyah kepada Bilal, akhirnya diserahkan kepada Al-Gojonya, hajar dia sampai dia meninggalkan ajaran Muhammad. Jangan berhenti kalau belum menyatakan dia keluar dari Islam. Maka sang Al-Gojo ini begitu semangatnya mengajar Bilal. Ya dipukul, ya ditendang, ya. Tapi tidak pernah bergeming. Setiap ditanya bagaimana pendirianmu, ya, ahad. Satu ucapan yang pernah dikeluarkan, ahad. Dia yakin zat Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, satu-satunya yang diibadahi
Satu-satunya penentu kehidupan itu Allah. Awal dia masuk Islam, belum seberapa banyak pengetahuan yang diperoleh dari Rasul, sudah memberikan bekal dalam hidupnya. Kalimat ahad selalu keluar dari mulutnya dikala dia disiksa habis-habisan. Sampai sang penyiksa bosan, akhirnya diikat kaki dan tangannya, dijemur di tengah padang pasir. Jangan merasakan di belahan bumi Mekah, kemudian dijemur di padang pasir dalam kondisi terikat. Yang menjemur pergi mencari tempat yang tidak panas, yang tidak terterpa sinar matahari. Sampai batas beberapa jam didatangi lagi, ternyata masih hidup. Begitu disiksa lagi, tetap ahad. Akhirnya saya bosan. Umayyah datang, ikut menggardik, menendang. Apa kemudian kata Bilal? Dalam kondisi seperti itu masih bisa menantang kepada tuannya. Tuan Umayyah, aku memang budak Tuan. Tuhan menguasai diri aku ini, tubuhku ini dalam kekuasaan Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa menguasai apa yang ada dalam dadaku ini. Itu kekuatan iman yang mulai tertanam dalam jiwa seorang budak, berani memberikan tantangan kepada majikannya, pemiliknya sebagai budak itu. Akhirnya Allah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada Bilal. Beberapa orang yang menyaksikan kejamnya siksaan terhadap Bilal itu madul kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang menemui Umayyah. Apa hendak kasihan kamu pada budakmu sampai kau siksa seperti itu? Mau tak siksa, mau tak bunuh, itu budakku. Aku mau kasihan tidak kasihan, itu hakku. Kamu tidak usah ikut campur. Kalau kamu mau beli saja sudah dia, biar kamu bisa kasihan kepadanya. Berapa akan kamu jual? Kalau mau beli 100, beli 100 uqoyah. Tunggu. Abu Bakar pergi meninggalkan Bilal, kemudian kembali dengan bayar 100 uqoyah, dibayar qutan. Itulah nilai perjuangan untuk membebaskan satu warga yang dalam tekanan antara hidup dan mati. 100 uqoyah dibayar. Ini aku bayar, serahkan Bilal kepadaku, ambil. Jangankan kamu beli 100 uqoyah, andai kata kamu tadi menawar 50 uqoyah, tentu aku berikan. Tapi Abu Bakar tidak kalah dalam berkilah, dalam berdialog dengan Umayyah. Jangankan kau jual 100 uqoyah, seandainya tadi kau menawarkan kepadaku 200 uqoyah, pasti aku bayar. Itu hebatnya Abu Bakar. Kemudian akhirnya Bilal menjadi budaknya, menjadi milik Abu Bakar dan dimerdekakan. Yang saya sampaikan ini bukan dalam konteks perjalanan sejarahnya, tapi saya hanya ingin memberikan satu pengertian kepada kita semua, bahwasanya hakikatnya kemerdekaan dalam pribadi kita itu adalah karena tegaknya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah mengandung makna tidak ada pengabdian, tidak ada peribadatan kecuali hanya kepada Allah. Yang sering kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya tidak ada zat
yang berhak untuk diibadahi. Ibadah itu mananya ketaatan mutlak. Gambarannya ya, kita sholat itu ibadah. Kenapa kita sholat kok pakai sujud, pakai rukuk? Ada berdiri. Karena itu adalah perintah Allah. Diajarkan lewat Rasulnya. Ketaatan itu kita ambil utuh. Seperti apa yang diajarkan, yang dikehendaki oleh zat yang kita ibadahi. Ketaatan mutlak itulah yang namanya ibadah. Oleh karena itu kalau kita sudah berucap la ilaha illallah, maka ketundukan mutlak itu hanya kepada Allah. Apa kita tidak boleh tunduk kepada yang lain? Istri tunduk kepada suami, itu perwujudan daripada ketaatan pada Allah, karena perintahnya begitu. Anak taat kepada orang tua, itu maknanya ketaatan itu adalah ketaatan kepada Allah, karena Allah memerintahkan supaya anak taat pada orang tuanya. Taat kepada ulul amri, kepada pemegang kekuasaan, itu karena perintah Allah. Tapi ada hierarkinya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, pada Rasul, dan kepada ulil amri minkum. Kalau Rasul, pasti Rasul itu tidak mungkin berkhianat atau bermaksiat pada Allah. Tapi ulil amri bisa jadi itu memimpin tidak sejalan dengan Allah dan Rasul. Maka yang kita taati adalah yang sejalan dengan Allah dan Rasul. Kalau ada perintah daripada orang-orang yang harus kita taati itu tapi bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat terhadap perkara yang memaksiati terhadap Sang Pencipta. Itu sudah ya begitu ajaran yang harus kita pegangi. Kalau ada kebijakan, yang kebijakan itu membawa kita atau mengarahkan kita untuk bermaksiat pada Allah, maka kita tidak ikuti. Apa bisa, Pak? Ya bisa saja. Secara pribadi kita tidak mengikuti kegiatan itu. Ini barangkali yang perlu kita cermati dalam hidup ini. Mari kita dalam hidup di negara yang sudah secara politis kenegaraan kita dalam keadaan merdeka ini meraih kemerdekaan batin kita. Perkuat la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah ini merupakan kunci. Kalaulah ini menjadi akhir kalam kita, dijamin kita masuk surga oleh Rasul. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dari akhir kalamnya, ucapannya itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Oleh karena itu kita masih hidup sekarang ini berlatih secara tartil mengucap la ilaha illallah, secara fasih mengaplikasikan dalam kehidupan, fasih dalam aplikasi, fasih dalam amalan. Jadi tidak hanya fasih dalam lisan, tapi fasih dalam mengaplikasikan dalam kehidupan. La ilaha illallah, itulah kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa kembali menyimak serta mewarnai kesyukuran kita dalam menyimak keberadaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan penuh kesyukuran dan penuh ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisaril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Jamaah sekalian, mari kita berkhidmat untuk memanfaatkan kesempatan hidup kita setelah kita mendapatkan hidup dalam alam kemerdekaan ini. Saya ingatkan, jangan dalam kita hidup dalam kemerdekaan kemudian kita lepas kendali. Merdeka maknanya bukan bebas, tapi merdeka itu maknanya bertanggung jawab terhadap pengendalian kehidupan kita. Kita tidak dikendalikan oleh orang lain, tapi kita yang mengendalikan arah daripada kehidupan kita. Oleh karena itu kalau kemudian kita maknai bebas, utamanya pada yang muda-muda, itu adalah makna yang salah. Saya ingatkan kepada kita semua yang masih punya tanggung jawab membimbing anak-anak yang dalam perkembangan umurnya, karena hidup dalam alam kemerdekaan ini jangan sampai anak-anak kita lepas kendali, supaya kemudian tidak lagi sejalan dengan apa yang saya katakan tadi, kendali la ilaha illallah. Semua itu adalah amanah Allah. Jangan sampai anak lepas dari ridho Allah karena kesalahan orang tua. Jangan sampai keluarga lepas dari ridho Allah karena kesalahan seorang pengendali rumah tangga. Kita semua adalah pengendali. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah penggembala, pengendali. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh yang kalian kendalikan, termasuk kendali rumah tangga, kendali harta kekayaan, semuanya itu adalah dalam kendali kita. Pegangi la ilaha illallah, semuanya itu adalah sebagai modal untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak perolehan ridha Allah karena sumber anak, perbanyak perolehan ridha Allah karena sumber kekayaan, perbanyak perolehan keridhaan Allah karena sumber ilmu, perbanyak perolehan keridhaan Allah karena sumber kedudukan dan kekuasaan. Kalau semua kita berpegang seperti itu, insya Allah akan turun barokah Allah atas kehidupan kita. Tapi kalau kita salah dalam menjalankan semua kenikmatan itu, memanage kenikmatan itu, maka azab Allah yang akan sampai kepada kita. Naudzubillah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita sekalian, meridhai langkah hidup kita, dan kita diselamatkan hidup kita di dunia ini sampai dan nanti di akhirat. Innallaha malaikatu yusholluna ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li asatidina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.